Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Nah, kita di perjumpaan kali ini akan membahas mengenai analisis elektrolit darah, yaitu natrium, kalium, dan klorida. Karena ini yang paling banyak diperiksa di laboratorium pelayanan publik, ya terutama rumah sakit. Oke, buat mahasiswa, mahasiswi yang dalam tahap proses pembelajaran atau perkuliahan, juga siswa-siswi SMK TLM Indonesia, selamat menyimak materi mengenai elektrolit darah. Oke, bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Mari kita simak materinya sebagai berikut. Nah, kita dimulai dengan pengertian dulu. Elektrolit itu adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel yang bermuatan listrik atau ion jika berada dalam cairan. Jadi seperti ini. Apabila garam dapur NaCl itu dilarutkan dalam air, dia akan melepaskan Na+ dan Cl-. Dia akan terlarut berupa elektrolit yang bermuatan positif, kationnya, muatan negatifnya, anionnya. Nah, seperti itu konsepnya. Demikian juga elektrolit yang ada di dalam darah atau cairan plasma atau serum. Elektrolit berperan penting dalam tubuh manusia karena hampir semua proses metabolisme dalam tubuh manusia dipengaruhi oleh elektrolit. Nah, elektrolit kan banyak nih, logam-logam terlarut atau kation anion lainnya. Tapi di sini bahasannya dipersempit, yaitu elektrolit utama saja dalam darah. Elektrolit diperlukan untuk memelihara potensial elektrokimiawi membran sel, dapat mempengaruhi fungsi saraf, otot, serta aktivitas sel seperti sekresi, kontraksi, dan berbagai proses metabolik lain. Oke, nah sekarang kita masuk ke keseimbangannya. Keseimbangan elektrolit. Keseimbangan cairan dan konsentrasi elektrolit berperan pada fungsi sel. Jadi bahasan sebelumnya kita membahas mengenai cairan dan elektrolit dan keseimbangannya. Ini kita bahas fokus ke elektrolitnya. Nah, elektrolit berperan dalam mempertahankan, yang pertama, keseimbangan cairan. Kedua, regulasi asam basa. Ketiga, memfasilitasi reaksi enzim dan transmisi reaksi neuromuskular. Jadi ada 3 peran dalam elektrolit dalam mempertahankan keseimbangan, regulasi, dan fasilitasi enzim dan transmisi neuromuskular. Nah, oleh sebab itu kita lihat dulu satu persatu mengenai si elektrolit tadi. Mekanisme keseimbangan natrium. Jadi ion natrium itu apabila menurun, ginjal akan mengeluarkan cairan sehingga konsentrasi natrium meningkat. Jadi dipekatkan. Nah, apabila ion natrium meningkat, akan merangsang pelepasan ADH karena memang di dalam nefron atau nefron ginjal itu ada mekanisme ADH dalam mengatur air ditahan atau dibuang dengan di situ ada juga si natrium. Nah, jadi di sini ginjal akan menahan air apabila ion natriumnya meningkat. Akibatnya kan terencerkan tadi natriumnya yang meningkat tadi. Nah, di sini kita tahu bahwa jumlah normal natrium 135 sampai 148 mili ekuivalen per liter. Tapi ada juga yang 135 sampai 145. Jadi di sini mekanismenya terkait dengan ginjal, yaitu peranan hormon ADH terhadap keseimbangan natrium di dalam tubuh. Oke, kita pindah
keseimbangan kalium atau potasium K+. Sebagai awal dulu kita membuka lagi. Nah, kalium adalah kation yang 98% berada pada cairan intraseluler. Intraseluler ini kurang R. Hanya 2% berada pada cairan ekstraseluler. Kalium dapat diperoleh melalui makanan. Jadi kita mau asupan makanan yang kita makan sehari-hari seperti daging, buah-buahan, dan sayuran. Ini adalah asupannya. Kemudian keseimbangan natrium atau sodium, bahasa Inggrisnya Na+, merupakan kation paling banyak pada cairan ekstrasel serta sangat berperan dalam keseimbangan air, hantaran impuls saraf, dan kontraksi. Nah, kita pindah ke elektrolit utama tubuh. Nah, elektrolit tubuh. Jadi pertama yaitu kation utama dalam cairan ekstraseluler adalah sodium atau natrium. Jadi di luar sel itu natrium yang paling banyak. Sementara kation utama dalam cairan intraseluler adalah potasium atau kalium K+. Jadi dia berbeda. Di dalam sel itu kalium, di luar sel itu natrium. Anion utama dalam cairan ekstraseluler adalah klorida dan bikarbonat. Nah, si bikarbonat ini yang paling penting nanti dalam hal pengaturan asam basa atau pH darah. Nah, sementara anion utama dalam intraseluler adalah ion fosfat atau PO43+. Nah, jadi jelas sudah di sini ada 4 pembagian elektrolit utama dalam tubuh. Nah, kita bahas natriumnya sebagai berikut. Natrium adalah kation utama dalam ekstraseluler. Jadi si natrium ya, kation utama. Kemudian nilai normalnya 135 sampai dengan 150 mili ekivalen per liter, yang mana hampir sama saja dalam satuan milimol per liter, ya kan? Membantu proses keseimbangan asam basa dengan memakai ion hidrogen. Jadi nanti dia berperan juga dalam asam basa. Lalu menjaga keseimbangan cairan di ruang ekstraseluler. Jadi dia juga berperan seperti ini. Nah, lalu kita pindah ke kalium. Nah, kalium kation utama dalam intraseluler. Kadar normal 3,5 sampai dengan 5 mili ekivalen per liter. Mengatur kontraksi, ya kan, polarisasi dan repolarisasi dari muskel dan nervus. Ini si kalium. Nah, sementara yang kalsium sebagai tambahan membentuk garam bersama dengan fosfat, karbonat, dan fluorida di dalam tulang dan gigi untuk membuat keras dan kuat. Jadi struktur tulangnya dan struktur gigi ini kalsium. Tapi kita tidak membahas kalsium karena kalsium ada dibahas khusus di materi lainnya. Kemudian meningkatkan fungsi saraf dan muscle. Jadi dia arahnya saraf dan otot. Lalu lagi lanjut, meningkatkan efektivitas proses pembekuan darah dengan proses pengaktifan protrombin dan trombin. Jadi dia masuk di dalam jalur pembekuan darah si kalsium ini. Nah, kemudian lanjut kita masuk ke klorida. Kadar berlebih di ruang ekstrasel.
Kadar normal dalam serum 98 sampai dengan 108 mili ekuivalen per liter. Ini dia membantu proses keseimbangan natrium. Nah, lalu komponen utama dari ekskresi kelenjar gaster. Jadi kan dia nanti bergabung dengan ion H+ berupa asam lambung HCl untuk proses pencernaan, membantu proses pencernaan di dalam lambung. Nah, pemeriksaan kadar elektrolit itu sampel untuk pemeriksaannya bermacam-macam. Dapat berupa darah utuh, whole blood, kemudian plasma, kemudian serum, urin, cairan cerebrospinal, dan feses. Namun dalam aplikasinya yang paling dominan adalah menggunakan spesimen serum, karena serumlah yang paling banyak diminta pemeriksaan di laboratorium di rumah sakit. Oke, lagi kita masuk ke selanjutnya, yaitu metode pemeriksaan natrium dan kalium. Jadi metodenya ada flame photometer. Ini menggunakan api dengan cara membakar spesimen sehingga elektrolit dapat diukur dalam nyala api. Bisa juga dengan cara atomic absorption spectrophotometry atau AAS. Jadi spektrofotometer serapan atom. Bisa juga menggunakan metode photometric enzymatic. Bisa photometric enzymatic ini maksudnya tekniknya menggunakan cara kimia dengan mengukur intensitas warna atau kekeruhan, atau juga menggunakan cara teknik enzim. Nah, yang terakhir itu ion selective elektroda. Ini yang paling banyak dipakai adalah metode ISE inilah dalam pemeriksaan elektrolit di unit pelayanan, karena memang pemeriksaannya mudah dan simple. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan metode lain, salah satunya di klorida, tapi biasanya Na dan Cl itu dengan klorida include jadi satu di ion selective elektroda. Nah, untuk klorida bisa juga menggunakan metode merkurimetri, kemudian kompleks kolorimetri, amperometrik titrasi, jadi titrasi menggunakan kolorimetrik, kemudian ion selective elektroda atau ISE, kemudian metode fotometri, ini berdasarkan pengukuran warna yang terbentuk atau kekeruhan yang terbentuk. Oke, kita pindah keuntungan memakai metode ISE, ion selective elektroda. Pertama, ISE relatif murah dan mudah digunakan. Kemudian, memakai bodi dari plastik namun cukup kuat dan tahan lama, ideal digunakan di dalam dan di luar ruangan. Jadi saya membahas ISE ini lebih dalam karena rata-rata ISE lah yang digunakan untuk pelayanan pemeriksaan elektrolit. Dapat dipakai untuk mengukur ion terlarut secara cepat dan mudah. ISE berguna untuk menentukan konsentrasi yang besar. Kemudian dipakai untuk pemantauan kontinu dari perubahan konsentrasi. Misalnya dalam titrasi potensiometrik atau pemantauan penyerapan nutrisi atau konsumsi reagen. Lalu berguna dalam aplikasi medis karena mengukur aktivitas ion secara langsung, keseimbangannya nanti. Ini penting penggunaan ion selective elektroda. Nah, kita pindah lanjut ke keuntungan yang lain, yaitu apabila ada interferensi ion kan pH atau masalah konsentrasi terlalu tinggi, dilakukan modifikasi melalui metode eksperimental khusus dan reagen khusus untuk mengatasi banyak dari kesulitan ini. Lalu dengan pemakaian hati-hati, kalibrasi teratur, dan akurasi dan tingkat presisi kurang lebih 2 atau 3% untuk beberapa ion dan menguntungkan dibandingkan teknik analisis lain yang lebih kompleks dan mahal. Artinya menggunakan lebih kompleks, misalnya menggunakan gas untuk flame photometer atau lebih mahal misalnya menggunakan AAS. Kemudian
ISE adalah salah satu dari beberapa teknik yang bisa mengukur baik ion positif dan ion negatif. Jadi di sini dia bisa mengukur natrium, kalium itu ion positif, nanti klorida ion negatifnya. ISE tidak terpengaruh dengan warna sampel atau kekeruhan. Jadi ISE pulang lagi dapat digunakan dalam larutan air pada rentang temperatur yang luas. Ini ISE, keuntungan dari ISE. Jadi oleh sebab itu penting mengetahui keuntungan dari ISE. Oke, lanjut kita ke nilai rujukan. Nah, nilai rujukannya bisa kita lihat sebagai berikut. Urin 24 jam 40 sampai 220 mmol per hari. Serum dan plasma 136 sampai 145 mmol per liter. Kemudian cairan cerebrospinal 136 sampai dengan 150 mmol per liter. Sementara untuk kalium, urin 24 jam itu 25 sampai dengan 125 mmol per hari. Kemudian serum dan plasma 3,4 sampai 5,0 mmol per liter. Nah, untuk klorida, urin 24 jam itu 110 sampai 125 mmol per hari. Sementara untuk serum dan plasma 98 sampai dengan 107 mmol per liter. Ini adalah nilai rujukan dari 3 elektrolit dari natrium, kalium, dan klorida yang kita bahas secara fokus. Oke, kita pindah lagi dari ini itu kan sekarang pindah ke interferensi pada pemeriksaan. Jadi pada saat pemeriksaan ada hal-hal yang mempengaruhi, yaitu interferensi namanya. Untuk natrium, pada umumnya hemolisis tidak mempengaruhi kadar natrium dalam serum dan plasma. Ini sih natrium. Karena memang natrium tidak banyak ditemukan di dalam sel. Jadi tidak berpengaruh karena natrium banyak di luar sel. Lain hanya nanti dengan yang kalium. Untuk sampel berupa feses harus cair dan ini perlu disaring atau diputar, disentrifugasi sebelum dilakukan pemeriksaan. Apabila nanti melakukan pemeriksaan pada spesimen khusus yaitu feses. Jadi sebab itu dibuatlah suspensi dulu di feses tadi. Oke, kita pindah lagi, lanjut masih ke interferensi yaitu kalium sekarang. Hemolisis harus dihindari dari pemeriksaan kalium karena kalium ion utama di dalam intrasel. Apabila pecah sel eritrosit, kalium akan masuk ke dalam cairan plasma. Pada proses pembekuan darah, kalium banyak dilepaskan oleh platelet. Sehingga kadar K+ dalam serum 0,2 sampai dengan 0,3 mmol per liter lebih tinggi. Jadi hati-hati terutama pada kasus trombositosis. Misalnya trombositnya di atas dari 500.000 atau sampai mencapai 800.000. Ini akan menaikkan secara palsu kalium di dalam darah. Sampel urin yang digunakan dikumpulkan selama 24 jam. Untuk mengurangi variasi diurnal. Variasi diurnal ini pada saat siang hari. Bila kurang dari 24 jam, hasil dipengaruhi variasi diurnal. Jadi harus hati-hati teman-teman dengan menggunakan spesimen urin untuk pemeriksaan kalium. Jadi variasi diurnal nanti yang berpengaruh. Lanjut lagi, teman-teman, masih di kalium interferensinya. Pada penggunaan tourniquet, pembendung di lengan atau istilahnya itu stewing, saat pengambilan darah menyebabkan kenaikan level potasium atau kalium 10-20%. Ini bila terlalu lama melakukan pembendungan. Kemudian peningkatan kadar kalium yang menyebabkan false high, jadi salah karena salah tinggi naik,
Bisa disebabkan karena aktivitas otot. Nah, ini otot ternyata berpengaruh. Kemudian, peningkatan juga dapat terjadi jika darah dibekukan sebelum dipisahkan. Jadi terjadi peningkatan jika dibekukan sebelum dipisahkan. Kemudian, adanya leukositosis dan trombositosis yang ekstrim, yang tinggi sekali, leukosit tinggi sekali, trombosit tinggi sekali. Anggaplah pada kasus leukemia, misalnya leukositnya tinggi 100.000 atau trombosit misalnya mencapai 1 juta, itu dapat meningkatkan kadar kalium serum. Kan tadi kan akibat dari si platelet tadi melepaskan kalium. Leukosit juga melepaskan kalium nanti. Nah, jadi hati-hati. Nah, kemudian kita pindah ke interferensi pada pemeriksaan klorida. Bila proses pemisahan sampel serum dari sel-selnya terlalu lama, akan terjadi persinggungan antara darah dan udara yang menyebabkan gas CO2 keluar. Terjadi perubahan distribusi klorida antara sel-sel darah dengan plasma. Jadi rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi atau teman-teman ATL Indonesia, jadi seperti ini teman-teman, harus hati-hati dalam proses pemisahan sampel serum dari sel-selnya. Jangan terlalu lama, karena ini dapat menyebabkan gas CO2 keluar. Jadi terjadi perubahan distribusi sel-sel darah nanti yang terganggu. Nah, seperti itu. Lalu salisilat dalam jumlah tinggi teman-teman mengganggu elektroda klorida. Jadi nanti berpengaruh. Misalnya pasien dengan terapi berlebihan salisilat. Dan menyebabkan hasil klorida bias positif. Jadi dia akan naik karena bias positif. Nah, konsentrasi salisilat dalam level terapi, dalam level pengobatan yang kadarnya sesuai terapeutik dosis, tidak menyebabkan gangguan yang signifikan. Jadi aman saja bila dosisnya dosis terapi, tidak berpengaruh. Yang berpengaruh tadi yang kadarnya sangat tinggi. Itu interferensinya. Sekarang kita melihat gangguan elektrolit pada beberapa kasus. Kasus pertama, hipernatremia, kelebihan natrium di dalam darah. Terjadi jika pemasukan melebihi pengeluaran yang disebabkan oleh abnormalitas mekanisme homeostasis, keseimbangannya yang terganggu. Yang kedua, karena natrium beredar dalam cairan ekstraseluler atau CES, peningkatan natrium total akan disertai peningkatan volume CES. Karena ini berdua saling keterikatan. Natrium meningkat, volume juga meningkat. Kemudian peningkatan volume ini terjadi pada cairan interstisial yang menyebabkan edema. Jadi bisa menyebabkan edema di cairan interstisial. Nah, pada kasus lain misalnya gagal jantung kongestif, maksudnya penyakit hati, penyakit ginjal, dan kehamilan. Ini akan terjadi hipernatremia. Jadi hipernatremia pada beberapa kasus-kasus tertentu seperti gagal ginjal kongestif, penyakit hati, dan ginjal serta kehamilan. Ini yang paling banyak. Ini pada penyakit yang terjadi pada pasien. Nah, sementara kita ke hiponatremia, itu jumlah pengeluaran natrium melebihi pemasukannya. Banyak natrium yang loss, keluar, hilang melalui tubuh. Biasanya keluar natrium ini keluar juga air. Didapatkan pada keadaan seperti pengeluaran melalui gastrointestinal yang berlebihan. Misalnya pada kasus diare, ya kan, diare ini mencret, atau pada muntah. Jadi keluar cairan melalui saluran cerna atas, ke atas, keluar. Muntah kan kalau diare ke bawah, saluran cerna bawah. Jumlah keringat yang meningkat, luka bakar, penyakit ginjal, dan diuretika. Ini hal-hal yang berpengaruh pada
hiponatremia. Juga yang palsu dapat terjadi pseudohiponatremia itu karena hiperglikemia dan hiperglobulinemia. Ini hiponatremia palsu. Nah, jadi kasusnya pada diabetes mellitus dan globulin yang meningkat dalam darah. Kemudian kita masuk ke hiperkalemia, kalium yang meningkat di dalam darah. Pertama, terjadi jika perpindahan kalium dari cis, cairan intraseluler, cairan di dalam sel, ke CES. Kemudian peningkatan pemasukan, intake-nya meningkat, atau penurunan pengeluaran, yaitu ekskresi. Lalu penyebab hiperkalemia yaitu asidosis, hipoksia, defisiensi insulin, trauma otot, intake peningkatan, kemudian pengeluaran yang menurun. Ini penyebab hiperkalemia. Kemudian pseudohiperkalemia. Jadi hiperkalemia palsu, yaitu hemolisis dan leukositosis. Jadi kesalahan pada saat memproses spesimennya. Nah, ini hiperkalemia. Jadi hati-hati dalam memproses spesimen yang hemolisis. Nah, ini juga dibahas di materi elektrolit atau analisis elektrolit di materi sebelumnya. Kemudian kita pindah ke hipokalemia, kalium yang rendah. Itu apa saja, terjadi pada kondisi apa saja? Pertama, terjadi karena perpindahan kalium CES menuju cis. Dari cis ke CES, sekarang CES ke cis. Jadi dari kaliumnya melawan gradien masuk dari ekstraseluler ke intraseluler. Jadi setiap pergantian satu kalium diganti oleh 3 natrium. Jadi terjadi pergeseran nanti. Kemudian penyebab hipokalemia itu adalah alkalosis, pemberian diuretik, intake menurun, dan peningkatan ekskresi di gastrointestinal. Ini penyebab hipokalemia, kalium yang rendah di dalam darah. Sementara pseudohipokalemia, hipokalemia palsu itu karena peningkatan ekskresi di urin. Jadi di urin itu mengalami peningkatan ekskresi, pembuangan di dalam urin. Nah, jadi ini hal-hal yang terkait dengan hipokalemia, penyebabnya dan pseudonya. Lalu kita pindah ke klorida. Nah, ini klorida ini ada 2 bagian. Pertama, hiperklorida dan hipoklorida. Ini keliru ini, hiperklorida bukan hipoklorida, bukan hiper. Nah, oke, pertama kita bahas di hipokloridanya. Nah, ini keliru animasinya ini. Hipoklorida itu terjadi karena pengeluaran klorida melebihi pemasukan. Jadi banyak yang keluar ketimbang yang masuk. Nah, jadi itu seperti itu teman-teman. Nah, sementara lawannya si hiperklorida terjadi jika pemasukan melebihi pengeluaran pada gangguan mekanisme homeostasis. Jadi dari klorida, jadi keseimbangan klorida ini terganggu karena mekanisme homeostasis itu kurang bagus berjalan. Umumnya penyebab retensi klorida sama dengan penyebab retensi natrium karena dia berdua ini di ekstraseluler dan biasanya satu pasang yaitu NaCl. Nah, itu mengenai hiperklorida dan hipoklorida. Nah, itu teman-teman, dengan berakhirnya tadi maka berakhir juga materi kita mengenai elektrolit di dalam darah yaitu kalium, natrium, dan klorida. Terima kasih telah menyimak di channel saya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya untuk menambah keilmuan di bidang laboratorium, terutama kimia klinik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.
Mungkin nanti kita bahas materi selanjutnya, yaitu mengenai analisa gas darah.